Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Dewasisti, NIM 6101420199 dari PJKRD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesehatan pola makan sehat dan gizi seimbang guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kesehatan. Pola makan sehat merupakan makanan seimbang dengan beraneka ragaman zat gizi dalam sesuai takaran yang cukup dan tidak berlebihan. Pola makan yang sehat bisa dilihat dari jenis, jumlah, dan jadwal. Pola makan sehat sangat penting dalam hidup, apalagi jika kita mengonsumsi masakan yang dimasak sendiri, itu jauh lebih bersih, higienis, dan sehat. Hal yang penting dalam pola makan sehat ada 3, yaitu keseimbangan jumlah energi, zat gizi terpenuhi, dan pengaturan pola makan. Keseimbangan jumlah energi itu jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh kita harus seimbang dengan apa yang kita butuhkan. Jika energi lebih besar dari yang kita butuhkan, maka berat badan kita akan naik. Zat gizi terpenuhi adalah makanan yang kita konsumsi harus sesuai zat gizi yang kita perlukan dalam tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lain sebagainya. Sedangkan pengaturan pola makan yaitu dengan jadwal yang teratur. Maka keseimbangan kebutuhan tubuh dan makanan yang masuk juga akan terpenuhi. Faktor yang mempengaruhi pola makanan. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi mencangkup dalam peningkatan peluang untuk daya beli pangan dengan kualitas kuantitas. Yang kedua, faktor sosial budaya. Sosial budaya merupakan faktor yang mempengaruhi dari budaya seperti pantangan mengonsumsi jenis makanan yang dapat dipengaruhi oleh faktor sosial. Yang ketiga, faktor agama. Faktor agama, pola makan mempunyai suatu cara dan bentuk makanan dengan baik dan benar. Contohnya, ada agama Islam yang melarang umatnya untuk memakan babi dan anjing. Sedangkan Hindu melarang umatnya memakan daging sapi. Yang keempat, faktor pendidikan. Faktor pendidikan pola makan adalah salah satu pengetahuan yang dipelajari dan berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan yang akan dimakan. Dan yang memasak harus mengetahui tentang gizi. Yang terakhir, faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan, makanan berpengaruh terhadap pembentukan perilaku makanan. Dalam lingkungan keluarga melalui adanya promosi, media elektronik, dan media cetak. Gizi seimbang. Susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh seseorang dengan memperhatikan prinsip variasi jenis makanan, aktivitas fisik, menjaga kebersihan, memperhatikan berat badan ideal. Hubungan pola makan sehat dengan gizi seimbang. Melakukan pola hidup sehat adalah hal yang penting dan salah satu caranya dengan menjaga pola makan. Menurut World Health Organization, pola makan sehat dapat melindungi diri dari berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh asupan gizi yang tidak seimbang, seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, hingga kanker. Berikut ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga asupan gizi seimbang, yaitu mengonsumsi protein yang cukup, mengonsumsi serat dari buah dan sayur, pilih lemak baik, minum air yang cukup. Pedoman gizi seimbang. Biasakan mengonsumsi aneka ragaman makanan pokok. Batasi mengonsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, mengonsumsi aneka ragam makanan.
Dianjurkan mengonsumsi beraneka ragam makanan secara rutin setiap hari. Konsumsinya harus dalam porsi makan yang seimbang dan jumlah yang cukup, tidak berlebihan. Yang kedua, perilaku hidup bersih. Perilaku hidup bersih bermanfaat untuk mencegah tubuh dari infeksi penyakit. Infeksi adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi. Yang ketiga, rutin beraktivitas fisik. Aktivitas fisik juga bermanfaat dalam memperlancar metabolisme, termasuk metabolisme zat gizi. Sebaiknya lakukan aktivitas fisik setidaknya 3. Yang ketiga, rutin beraktivitas fisik. Aktivitas fisik juga bermanfaat dalam melancar metabolisme tubuh, terutama metabolisme zat gizi. Sebaiknya lakukan aktivitas fisik setidaknya 3 kali dalam seminggu dengan durasi 30 detik per sesi. Dan yang keempat, mempertahankan berat badan normal. Salah satu ukuran yang menunjukkan bahwa terjadinya keseimbangan gizi dalam tubuh yaitu memiliki berat badan yang seimbang dan indeks. Berikut ini beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari penerapan pola makanan hidup sehari-hari. Yang pertama, mengurangi resiko penyakit kronis, menjaga berat badan tetap normal, dan organ tubuh berfungsi maksimal. Kesimpulannya, jadi gizi yang seimbang dapat dicapai dengan cara menjaga pola makan sehat kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.